RCL 9,7 kami ada bersama Anda. Halo sahabat RCL, kali ini SK Perdana bersama tim yang bertugas akan berbincang bersama salah satu mahasiswa yang luar biasa sekali. Tapi juga beliau ini mewakili salah satu organisasi yang cukup keren dan juga memang memiliki potensi yang luar biasa, yaitu adalah Putra Kampus Indonesia atau Putra Kampus Nusantara. Di mana untuk mengenal lebih jauh dan lebih tahu lagi tentang Putra Kampus Nusantara ini, kita akan berbincang langsung bersama AA Rudi. Halo Arudi, apa kabar? Waduh, luar biasa sekali Arudi ya. Arudi, saya cukup tertarik sekali dengan yang namanya Putra Kampus Nusantara. Apa sih Putra Kampus Nusantara itu, Kang? Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Oke, baik Kang. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi Putra Kampus Nusantara ini sendiri merupakan salah satu organisasi ya, tentunya di bidang pendidikan. Jadi Putra Kampus Nusantara ini membawahi provinsi-provinsi dari perwakilan provinsi-provinsi yang juga memiliki program kerja yang tentunya di bidang pendidikan. Oke, berarti memang juga kalau bicara tentang Nusantara, berarti ada setiap putra kampus di setiap provinsinya masing-masing di Indonesia. Betul sekali. Dan Rudi ini mewakili Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Wow, keren banget bisa mewakili satu Provinsi Jawa Barat menjadi Putra Kampus Nusantara di bidang pendidikan berarti ya fokusnya ya. Ya. Boleh cerita sedikit dulu dong, Kang Rudi, gimana ceritanya awalnya bisa menjadi seorang Putra Kampus Nusantara? Karena berarti otomatis ini kan seleksinya, kalau setiap satu provinsi ada satu orang, berarti ada pemilihan di tingkat provinsi berarti. Betul. Gimana ceritanya bisa masuk ke Putra Kampus Nusantara dan gimana proses seleksinya sendiri? Oke, untuk proses seleksinya sendiri itu diawali dari perkiraan September tahun 2023. Oke. Itu karena kebetulan Rudi juga aktif mengikuti duta-duta yang ada di Kabupaten Sukabumi dan alhamdulillah mendapatkan informasi mengenai pemilihan Putra Kampus Nusantara, Putra Putri Kampus Nusantara ini, dan alhamdulillah Rudi tergerak untuk bisa mengikuti gitu ya. Nah, di mekanisme pemilihannya sendiri itu ada beberapa mekanisme dari pertama seleksi administrasi sampai dengan seleksi wawancara seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan dari Provinsi Jawa Barat sendiri ada beberapa mungkin rekan-rekan Rudi dari kabupaten-kabupaten lain, dan alhamdulillah Rudi mungkin yang terpilih menjadi perwakilan Provinsi Jawa Barat. Wih, keren, mewakili Provinsi Jawa Barat menjadi Putra Kampus Nusantara. Betul. Nah, saya tertarik tadi Arudi bilang kalau si Putra Kampus Nusantara ini bergerak di bidang pendidikan. Betul. Apa saja yang dilakukan oleh Putra Kampus Nusantara yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya mungkin karena Putra Kampus, bicara kampus berarti ini di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Betul sekali. Dan bicara tentang dari sisi pendidikan, apa sih yang dilakukan oleh Putra Kampus Nusantara terhadap pendidikan yang ada di universitas atau kampus di Indonesia ini sendiri? Betul. Sebetulnya untuk program-program yang sudah terlaksana itu banyak Kang ya, bisa mungkin dilihat di Instagram Putra Putri Kampus Nusantara juga untuk program-programnya. Cuman Rudi spill sedikit ya untuk programnya, yaitu diantaranya kemarin kita sempat mengadakan kegiatan mengajar di tingkat SLTA dan juga sempat mengajar di SLB juga. Di SLB juga. Betul sekali. Wow. Nah, kalau bicara tentang Putra Kampus Nusantara dan bergerak di bidang pendidikan, apakah ada leading sektor atau juga mungkin instansi terkait yang memang mendukung dan juga membantu program-program dari Putra Kampus Nusantara ini sendiri? Betul sekali. Untuk leading sektor yang membantu, karena kebetulan kemarin juga kita sempat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan di tingkat provinsi. Ya, kemarin juga di Sulawesi Selatan alhamdulillah juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikannya seperti itu. Wow, berarti di setiap provinsi masing-masing juga punya. Apakah setiap Putra Kampus Nusantara punya program mandiri masing-masing, atau setiap provinsi punya programnya masing-masing, atau programnya memang juga langsung dari pusat atau dari dari pusat langsung, gimana itu? Gitu. Untuk teknis programnya sendiri itu kita dari provinsi juga ada program, dan dari pusat juga tentunya ada program. Jadi untuk setiap provinsi itu juga diharuskan membuat program-program mandiri. Oke, wah, jadi setiap provinsi juga punya program kerjanya masing-masing. Betul. Bahkan di pusat juga ada program kerjanya langsung. Untuk dari Rudi sendiri, apakah punya program kerja khusus atau program kerja tersendiri? Kalau untuk Rudi sendiri sebetulnya ada ya untuk program-program seperti kita lebih tepatnya mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita mengadakan pengabdian ya ke
mungkin di desa-desa seperti itu. Dan Rudi juga sekarang sedang menggarap atau mengajak rekan-rekan dari duta-duta yang lain untuk bekerja sama melaksanakan program kerja tersebut. Wah, betul banget. Karena juga mungkin nggak akan bisa berjalan sendiri program ini Betul. kalau tanpa juga perbantuan dari rekan-rekan duta yang lain. Terutama juga yang berkaitan dengan pendidikan, ada duta literasi, ada juga duta-duta lain yang juga duta baca. Itu kan memang juga mungkin turut serta dan juga bisa berperan aktif bersama untuk juga pembangunan Kabupaten Sukabumi, pembangunan Jawa Barat, bahkan juga pembangunan di Indonesia itu sendiri. Betul. Nah, Arudi, saya tertarik juga barusan ketika Arudi bilang bahwa juga kemarin baru saja melakukan pengabdian di SLTA dan juga di SLB. Seperti apa konsep kegiatannya sendiri, membantu pelajarannya itu dalam hal apa saja, kemudian juga sumber, karena kan ya kita tidak bisa menutup diri ya, ketika kita berangkat ke satu tempat juga perlu anggaran dan segala macam, akomodasi, transportasi dan segala macam, itu bantuannya datang dari mana dan proses belajar mengajarnya seperti apa kemarin Karagi? Oke, untuk program yang kemarin dilaksanakan itu kita untuk dananya sendiri itu dari sponsor-sponsor juga. Oh, sponsor, Ya, betul. Kita mengadakan membuat proposal dan kita ajukan sponsor-sponsor, open donasi juga sama seperti itu. Dan untuk mekanisme di lapangannya kita untuk di tingkat SLTA sendiri kita melaksanakan pengajaran-pengajaran seperti halnya kepemimpinan, tentang kepemimpinan. Jadi lebih difokuskan tentang bagaimana sih memimpin sebuah organisasi. Oke. Dan untuk di SLB sendiri kita kemarin lebih ke belajar sambil bermain. Kita mengadakan lomba mewarnai, kita mengadakan belajar membaca dan lain-lain seperti itu. Wow, keren banget. Tapi berarti memang juga dalam hal ini pendidikan atau yang lebih difokuskan oleh rekan-rekan Putra Kampus Nusantara ini lebih ke pendidikan kepemimpinan atau leadership, berarti utamanya ke sana ya, berarti ya. Bukan dalam hal ini adalah pendidikan pelajaran, bukan berarti ya, tapi lebih ke pendidikan kepemimpinan, kemudian juga pendidikan keorganisasian, berarti lebih ke sana berarti ya. Nah, Kak Rudi, yang sudah berjalan selama mungkin dari akhir tahun 2023 dan sekarang udah berjalan di 2024, hitungannya sudah 1 tahun berarti gitu kan ya. Apa sih program yang juga mungkin menjadi harapan Kak Rudi yang ingin dijalankan oleh Kang Rudi sebagai Putra Kampus Nusantara yang ada di khususnya Provinsi Jawa Barat ini? Mau ngapain ke depannya? Oke, untuk program ini sendiri karena sebetulnya kan kesadaran para pelajar atau minat pelajar untuk masuk ke universitas atau mungkin pengetahuan pelajar tentang bagaimana cara masuk ke universitas itu masih minim. Jadi mau mengadakan sosialisasi dan menghilangkan stigma kalau kuliah itu mahal. Kuliah itu harus ada uang yang banyak. Karena ternyata setelah dialami kuliah itu sebetulnya tidak harus yang mampu gitu ya, yang tidak mampu pun bisa. Karena sekarang dari kementerian juga ada beasiswa gitu kan. Dari berbagai dinas juga kadang ada beasiswa seperti itu. Jadi lebih ke kita mengajarkan rekan-rekan untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Gitu. Jadi beasiswa kita manfaatkan seperti itu. Jadi ingin melaksanakan sosialisasi seperti itu. Betul sekali, karena memang juga hari ini kita paham bahwa juga memang gelar juga masih menjadi hal yang cukup penting di Indonesia dan juga mungkin Kang Rudi ini memberikan pendidikan bahwa memang penting sekali untuk menjadi seorang mahasiswa, penting sekali untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena memang barusan tadi sudah banyak sekali beasiswa dari tingkat nasional, provinsi, bahkan kabupaten kota juga sudah ada beasiswanya ya Kak Rudi ya. Kak Rudi sedikit balik lagi tadi ke belakang tentang kegiatan-kegiatan atau program-program yang Kak Rudi jalankan di Provinsi Jawa Barat. Apakah hanya Kang Rudi sendiri sajakah yang menjadi putra dan putri kampus Nusantara atau juga ada rekan-rekan lain, dan gimana caranya untuk bekerja? Apakah kerjanya sendiri-sendiri masing-masing atau kerja sama bareng-bareng sejauh ini? Oke, untuk sejauh ini karena di Jawa Barat itu baru Rudi satu orang yang terpilih. Nah mungkin Rudi kedepannya juga mau mengajak rekan-rekan yang lain dari Provinsi Jawa Barat ya khususnya untuk bisa melanjutkan perjuangan Rudi di Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk sejauh ini kerja seperti Kak Rudi bilang tadi pernah ngajar di SLTA, di SLB, apakah hanya sendiri aja atau dibantu oleh rekan-rekan lain atau instansi lain atau seperti apa Kang? Oke, tentunya kita bekerja sama ya dengan organisasi-organisasi lain.
Karena kan biasanya di setiap provinsi itu perwakilan cuma 1 dan 2 orang. Betul. Nah, itu pun kan jarak dari provinsi, meskipun satu provinsi kan, Tapi kota-kotanya jauh. betul gitu. Oke. Jadi kabupaten kotanya kan berjauhan. Jadi mungkin ketika memang kita mengadakan program regional dalam kutip mungkin tingkat Jawa Barat yang eventnya besar, mungkin kita bisa aja dari provinsi Jawa Barat bersatu gitu ya untuk melaksanakan program tersebut. Cuman kalau mungkin dari tingkat SLTA dan masih bisa sendiri, mungkin kita hanya mengajak organisasi-organisasi atau duta-duta lain seperti itu. Oke, seperti yang juga memang sudah dilakukan sebelumnya, itu kerjasamanya dengan siapa kalau di kemarin waktu kegiatan? Kalau untuk kerjasamanya mungkin kita dengan Forum OSIS Kabupaten Sukabumi. Oh ya, betul. Karena memang juga kan nggak mungkin kayak kita sekarang ngajar sendiri, Betul terus juga kita akomodasi transportasi sendiri, nggak mungkin juga dong. Pasti harus bagi-bagi tugas dengan teman-teman yang lain. Dan sejauh ini dengan organisasi OSIS Sukabumi. Ya. Oke. Wow. Saya juga merupakan purna dari Forum OSIS Kabupaten Sukabumi. Wow, keren. Memang berarti sudah aktif di organisasi sejak dari zaman sekolah dulu. Betul sekali. Wih, keren. Sampai juga aktif di kampus juga. Kang Arudi sekarang aktif juga menjadi Putra Kampus Nusantara, atau mungkin bisa dibilang duta putra kampus kali ya, bahasa gaulnya mungkin bahasa simpelnya duta kampus gitu loh, duta kampus, tapi bahasa resminya adalah Putra Kampus Nusantara. Kemarin waktu kegiatan pemilihan putra kampus itu boleh dijelasin sedikit nggak kalau kayak gimana keseruannya, kemudian di mana tempatnya, persaingannya seperti apa kalau Oke, untuk garis besarnya sendiri itu mulai dari Septemberan ya. Di mana itu lokasi? Putra Putri Kampus Nusantara ini mengadakan pemilihan kembali itu secara online. Ya, secara online itu selama kurang lebih 2 bulan. Wow, gitu ya. Berarti ada karantina 2 bulan dulu, maksudnya lebih. Enggak. Nanti seleksinya selama 2 bulan itu. Seleksinya dari administrasi dan juga wawancara. Sampai akhir nanti di bulan November, baru itu ada masa prakarantina. Jadi 1 minggu sebelum kita karantina itu ada prakarantina. Kita dibekali ya dengan materi-materi seperti personal branding, seperti kita kepemimpinan, public speaking dan lain-lain, itu selama 1 minggu. Nah, setelah itu kita berangkat ke Jakarta, tempatnya di Cikini. Di Cikini di Wish Hotel. Cikini ke Gondang Dia. Nah, gitu. Jadi di Wish Hotel itu kita selama kurang lebih 4 hari. 4 hari di karantina. 4 hari karantina, 3 kali karantina, dan diakhiri dengan grand final tempatnya di Tang City Mall Tangerang. Oh wow, itu ketika di Jakarta itu apa hanya untuk perwakilan Jawa Barat dan DKI Jakarta saja, atau memang pusatnya semua di sana? Pusatnya semua dari 14 kemarin yang mengikuti, itu ada 14 provinsi yang hadir ya. 14 provinsi yang hadir. Berarti memang juga bertemu dengan teman-teman Putra Kampus Nusantara dari provinsi-provinsi lain. Betul sekali. Pengalamannya seru banget kayaknya ya. Iya. Apa yang menjadi pelajaran berharga untuk Rudi setelah menjadi Putra Kampus Nusantara sampai saat ini? Yang menjadi pelajaran bagi Rudi sekarang mungkin lebih ke mental ya. Alhamdulillah, mungkin karena pengalaman juga, kita relasi juga. Alhamdulillah gitu kan, tidak hanya dari provinsi Jawa Barat, juga kita dari Sulawesi ada, dari Riau juga ada, dari Kalimantan, bahkan Papua pun ada. Keren. Itu relasi nasional ya, yang luar biasa sekali gitu. Sampai sekarang juga kita silaturahmi di dalam grup chat masih berjalan. Silaturahmi secara daring masih berjalan. Kita juga sekarang sedang merancang program-program yang baru. Kita juga sedang ngobrol-ngobrol gitu ya, bersharing gimana nih provinsi Riau, gimana provinsi Sulawesi Selatan, gimana Jawa Barat gitu. Kita juga bersharing, alhamdulillah masih aktif sampai sekarang, dan rencananya sekarang pun sudah mulai rencana pemilihan lagi. Pemilihan untuk yang 2025. 2024. Iya. Karena kan kita pemilihannya itu di akhir tahun ya, bulan Novemberan seperti itu. Oke, berarti juga nanti mungkin dengan terpilihnya Putra Kampus yang baru, mungkin juga Rudi bisa berkolaborasi berarti ya. Betul. Oke, luar biasa banget nih. Kang Rudi terakhir aja mungkin, Kang Rudi, apa sih yang menjadi harapan Kang Rudi itu terutama sebagai Putra Kampus Nusantara di bidang pendidikan, menjadi trend center, menjadi tolak ukur, menjadi menjadi figur di bidang pendidikan, terutama juga mungkin di bidang Putra Kampus Nusantara. Apa sih menjadi harapan besar Kang Rudi?
yang menjadi harapan besar Rudi sendiri itu yang Rudi harapkan rekan-rekan khususnya adik-adik dari sekolah tingkat PSLTA itu jangan sampai berpikiran bahwa ya udahlah gitu kan. Apalagi yang perempuan itu ada peribahasa udah perempuan mah kembali lagi ke Iya, dapur gitu. Jangan betul, sampai betul. termakan dengan mindset Betul, seperti itu betul. karena teman-teman mungkin pendidikan itu sangat-sangat penting ya bagi Rudi dan mungkin bagi seluruh manusia karena kan ada pepatah juga bahwa mencari ilmu tuh diwajibkan dari pertama lahir Betul, sampai betul. dengan meninggal dunia Betul, seperti betul. itu. Dan Rudi harap rekan-rekan tingkat LTA khususnya bisa melanjutkan ke jenjang kuliah lagi. Oke deh, wow, keren banget Kang Rudi sudah berbincang dengan kita. Semoga sukses terus menjadi putra kampus Nusantara. Amin. Semoga program-programnya terus dapat berjalan dan juga yang pasti juga untuk teman-teman semuanya, para volunteer, kemudian duta-duta yang lain. Hayu kita bantu kerjasama untuk Kang Rudi biar juga program-program di bidang pendidikan juga bisa terus Betul. berjalan ya. Dan juga mungkin Kak Rudi terakhir boleh sebutin juga nama Instagramnya Kak Rudi. Siapa tahu ada yang pengen lebih tahu lagi dan juga pengen kenal lagi dengan Kak Rudi, itu boleh di follow-nya di mana di Instagramnya? Oke, nama Instagramnya Rudi Hendrawan 23. Oke deh, siap. Kak Rudi, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita. Sukses terus dan juga semoga menjadi putra kampus Nusantara yang juga dapat amanah dan juga menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sahabat RCL juga terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.